Ini adalah kisah tentang seorang gadis cantik yang putus asa ditinggal suaminya, memutuskan tinggal di hutan hingga akhirnya menikahi Raja Siluman Ular. Bagaimana bisa mereka saling jatuh cinta? Ini kisahnya. Halo sahabat Aira Channel. Terima kasih sudah mampir di video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Yuk, tulis nama kota asal kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling kenal. Selamat menikmati cerita hari ini. Merasa dikhianati dan kehilangan arah, Amanda memutuskan untuk meninggalkan kota yang penuh kenangan pahit itu. Tanpa rencana yang jelas, dia membawa beberapa barang yang dianggap penting dan melangkah ke sebuah hutan terpencil yang pernah diceritakan ayahnya ketika dia kecil. Mungkin, di sana aku bisa menemukan ketenangan, pikirnya sambil menahan tangis yang terus mendera. Langkah-langkah kakinya membawanya ke jantung hutan yang sunyi dan jauh dari peradaban. Di sana, suara alam menjadi satu-satunya temannya. Burung-burung berkicau di kejauhan, dan daun-daun bergesekan lembut dengan angin. Amanda mulai membangun sebuah gubuk kecil dari kayu dan dedaunan. Meski sederhana, tempat itu menjadi simbol perjuangannya untuk bertahan hidup sendirian di tengah alam liar. Hari-hari awal Amanda di hutan diwarnai dengan tantangan besar. Dia harus belajar bagaimana mencari makan dari alam, memanen buah-buahan liar, dan mengambil air dari sungai kecil yang mengalir di dekat gubuknya. Setiap malam, dia merenungi keputusannya. Terkadang dia menangis, tetapi dia tahu ini adalah bagian dari proses penyembuhan luka batinnya. Hari-hari berikutnya, ular itu sering muncul di sekitar gubuk Amanda. Ia melingkar di dekatnya ketika Amanda bekerja, seakan menjaga dan melindunginya dari bahaya. Amanda mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Setiap kali dia berbicara, ular itu mendengarkan dengan tenang. "Kamu satu-satunya teman yang aku punya sekarang," ucap Amanda suatu hari sambil tersenyum kecil. Alih-alih berlari menjauh, Amanda memberanikan diri untuk mendekati ular itu. "Apa kau datang untuk menemaniku?" tanyanya dengan suara pelan, seolah-olah berbicara kepada seorang teman. Ular itu menatapnya dengan mata tajam berwarna kuning, dan Amanda merasa ada kedalaman luar biasa dalam sorotan itu. Ajaibnya, ular itu seperti memahami perkataannya dan menganggukkan kepalanya perlahan. Hari-hari berikutnya, ular itu sering muncul di sekitar gubuk Amanda. Ia melingkar di dekatnya ketika Amanda bekerja, seakan menjaga dan melindunginya dari bahaya. Amanda mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Setiap kali dia berbicara, ular itu mendengarkan dengan tenang. "Kamu satu-satunya teman yang aku punya sekarang," ucap Amanda suatu hari sambil tersenyum kecil. Waktu berlalu, hubungan Amanda dan ular besar itu menjadi semakin erat. Kehadirannya tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mengisi kekosongan yang telah lama menggerogoti hati Amanda. Ular itu seperti penjaga yang selalu ada di saat dia membutuhkan. Hingga suatu hari, Amanda mengalami peristiwa yang membuatnya memahami betapa ular tersebut adalah bagian penting dari hidupnya. Di pagi yang cerah, Amanda sedang berjalan-jalan di sekitar hutan ketika dia dikejutkan oleh suara langkah kaki berat. Ternyata, sekelompok pemburu liar sedang mengintai di hutan itu. Mata mereka tertuju pada Amanda dengan niat yang tidak baik. Para pemburu itu mendekati Amanda dengan senyum licik dan sikap mengancam. "Hei, gadis cantik, apa yang kamu lakukan sendirian di sini?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mengejek. Amanda merasa ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka mengepungnya. Dalam keadaan putus asa, Amanda hanya bisa menjerit, berharap seseorang atau sesuatu datang menolongnya. Malam itu, ketakutan masih menyelimuti Amanda meskipun ancaman telah berlalu. Tubuhnya bergetar hebat saat ia bersandar di sudut gubuk, sementara ular besar yang telah menjadi pelindungnya melingkar di sampingnya, seakan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Amanda, yang hatinya penuh rasa syukur dan kelegaan, berbisik lirih, "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpa kamu." Air matanya mengalir deras, menetes ke tanah yang dingin. Ada kenyamanan yang tak bisa ia jelaskan setiap kali memandangi makhluk besar itu, meskipun tak ada sepatah kata pun yang bisa mereka tukarkan. Saat malam semakin larut, Amanda perlahan terlelap diiringi suara lembut angin malam. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi. Cahaya bulan yang menerobos celah dedaunan menyinari tubuh ular besar itu. Tubuh ular tersebut tampak bersinar lembut di bawah cahaya rembulan, dan mendadak, sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Tubuh ular itu perlahan memendek, sisik hitamnya menghilang, dan bentuk manusia mulai muncul dengan anggun. Amanda terbangun tiba-tiba oleh suara aneh, seperti suara gesekan lembut, dan melihat perubahan yang sedang berlangsung di hadapannya.
Dia membeku, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Saat transformasi itu selesai, di depan Amanda berdiri seorang pria yang tinggi dan tampan. Wajahnya tegas, dengan mata hitam yang penuh misteri, kulitnya bercahaya lembut, dan rambut hitam legam yang berkilauan di bawah sinar bulan. Pria itu menatap Amanda dengan sorot mata yang penuh kelembutan. Dengan suara rendah dan menenangkan, dia berkata, "Amanda, jangan takut. Ini aku." Amanda hanya bisa memandanginya dengan mulut setengah terbuka. Pikirannya berputar mencoba memahami keajaiban yang baru saja terjadi. Amanda memandang pria di hadapannya dengan tatapan bingung sekaligus takjub. Siapa kau sebenarnya?" Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Pria itu tersenyum tipis. Senyuman yang memancarkan ketenangan, tetapi juga menyiratkan kesedihan mendalam. "Namaku Arka," katanya lembut. "Aku seorang raja siluman yang pernah dikutuk menjadi ular karena kesalahan besar yang kulakukan di masa lalu." Amanda mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun pikirannya dipenuhi oleh banyak pertanyaan. "Kutukan ini adalah hukuman atas dosa-dosaku. Aku pernah menjadi pemimpin yang angkuh, yang mengabaikan rakyatku dan memanfaatkan kekuatan alam demi keuntungan sendiri." Lanjutnya, suaranya merendah penuh penyesalan. "Ketika akhirnya aku menyadari kesalahanku, semuanya sudah terlambat. Aku dihukum untuk menjalani hidup dalam wujud ular, hingga aku menemukan jalan untuk menebus dosaku." Amanda, meskipun masih bingung, tidak merasa takut. Dalam sorot mata Arka, ia melihat ketulusan yang membuatnya merasa bahwa pria ini, meskipun pernah berbuat salah, adalah seseorang yang layak mendapat kesempatan kedua. Amanda mendesah pelan, mencoba mencerna semua yang telah ia dengar. "Jadi, selama ini kau yang selalu melindungiku?" Tanyanya, suaranya mulai bergetar. Arka mengangguk pelan. "Aku tidak bisa mengabaikanmu," katanya lembut. "Sejak hari pertama aku melihatmu di hutan ini, aku tahu kau adalah seseorang yang berbeda. Kesedihanmu, keberanianmu, dan tekadmu untuk bertahan hidup, semuanya mengingatkanku pada apa yang pernah hilang dalam hidupku. Kau membawa cahaya ke dalam dunia yang selama ini gelap bagiku." Amanda terdiam. Kata-kata Arka menggema di dalam hatinya, dan tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir di pipinya. Arka mendekat, tetapi dengan gerakan yang hati-hati, seolah takut melukai perasaan Amanda. "Aku tidak pernah bermaksud menakutimu. Aku hanya ingin memastikan kau aman," katanya. Amanda mengangguk pelan, merasa bahwa pria ini, dengan segala kisahnya, adalah seseorang yang jujur dan tulus. Hari-hari berikutnya, kehidupan Amanda berubah total. Dengan Arka yang kini berada di sisinya dalam wujud manusia, rasa kesepian yang pernah membebani dirinya perlahan-lahan menghilang. Arka tidak hanya menjadi pelindungnya, tetapi juga sahabat yang selalu mendengarkan dan memahami perasaannya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kesedihan. Amanda mulai menyadari bahwa luka yang dulu ia anggap takkan pernah sembuh kini perlahan-lahan tertutup oleh kehadiran Arka. Pada suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang dan ditemani cahaya bulan purnama, Arka mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia pendam. "Amanda," katanya, suaranya lembut namun penuh kesungguhan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang aku yakini adalah aku ingin kau selalu ada di sisiku. Kau telah memberikan hidupku makna yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Maukah kau menjadi pendampingku selamanya?" Amanda tertegun mendengar kata-kata itu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia tahu, dalam hatinya, Arka adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia menjawab, "Ya, aku mau." Malam itu, di bawah sinar bulan yang menyaksikan janji mereka, cinta mereka yang sejati akhirnya bersatu, membuka babak baru dalam hidup mereka yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Hari-hari Amanda di hutan berubah drastis setelah ia menyadari bahwa dirinya mengandung anak Arka. Pagi-pagi yang biasanya diisi dengan kesibukan mengumpulkan makanan kini terasa berbeda. Perutnya mulai membesar, membawa keajaiban baru ke dalam hidupnya. Awalnya Amanda merasa cemas, mengingat kehidupannya jauh dari fasilitas modern, tetapi Arka selalu ada untuk meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Arka, dengan keahliannya sebagai pelindung hutan, mengumpulkan berbagai bahan alami untuk membantu Amanda menjaga kesehatannya selama masa kehamilan. Ia membuat ramuan dari akar dan dedaunan, serta memberikan makanan kaya nutrisi seperti buah-buahan segar dan ikan yang ia tangkap dari sungai. Amanda tidak pernah merasa sendiri. Setiap malam, Arka duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut, sambil membisikkan kata-kata yang menenangkan. "Kehadiranmu adalah berkah,
Dan anak ini akan menjadi simbol cinta kita. Ucapnya suatu malam, membuat Amanda merasa lebih percaya diri menghadapi hari-hari ke depan. Ketika usia kandungan Amanda semakin besar, Arka semakin giat memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Ia membuat gubuk mereka lebih nyaman dengan menambahkan lapisan daun dan bunga-bunga harum untuk menenangkan pikiran Amanda. Kadang-kadang, Amanda merasa sulit tidur karena rasa tidak nyaman, tetapi Arka selalu tahu cara untuk membuatnya rileks. Ia menceritakan kisah masa lalunya, tentang bagaimana ia dulu menjadi seorang raja yang angkuh sebelum akhirnya belajar makna sejati dari cinta dan pengorbanan. Amanda mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian, merasa bahwa setiap kisah yang diceritakan Arka mempererat hubungan mereka. Ketika malam tiba, Amanda sering menatap bintang-bintang bersama Arka, berbicara tentang masa depan mereka. Ia membayangkan anak mereka tumbuh di tengah hutan yang damai, dikelilingi cinta orang tua yang tulus. Aku ingin anak kita tumbuh menjadi seseorang yang menghargai alam seperti ayahnya, kata Amanda, disambut senyum penuh kebanggaan dari Arka. Hari persalinan akhirnya tiba, dan itu menjadi momen yang penuh tantangan sekaligus keajaiban bagi Amanda dan Arka. Amanda merasa sakit yang luar biasa, tetapi ia menahan semuanya dengan keberanian yang ia miliki, mengetahui bahwa ia akan segera bertemu dengan buah hati mereka. Arka, meskipun cemas, tetap berada di sisinya sepanjang waktu, memberikan dukungan emosional dan fisik yang tak tergantikan. Ia mempersiapkan tempat persalinan dengan penuh perhatian, melapisinya dengan daun lembut dan bunga harum yang telah ia kumpulkan. Saat tangisan pertama bayi mereka terdengar, suasana hutan terasa berubah. Burung-burung berkicau dengan nada ceria, dan angin seolah membawa pesan sukacita ke seluruh penjuru hutan. Amanda memeluk bayi laki-laki mereka dengan penuh kasih, sementara Arka duduk di sampingnya, menatap bayi itu dengan mata yang berbinar. Mereka memberi nama anak itu Aksara, simbol harapan baru yang lahir dari cinta mereka. Kehadiran Aksara membawa kebahagiaan yang tiada tara dalam kehidupan Amanda dan Arka. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan tawa dan suara ceria dari bayi kecil itu. Arka, yang sebelumnya merasa bahwa hidupnya adalah sebuah kutukan, kini menemukan makna baru sebagai seorang ayah. Ia menggendong Aksara dengan penuh kasih, mengajaknya berkeliling hutan, dan berbicara dengannya tentang keajaiban alam. Amanda merasa bahwa kehadiran Aksara mengisi ruang kosong di hatinya yang pernah terluka. Ia merawat anak itu dengan sepenuh hati, memastikan bahwa Aksara tumbuh dikelilingi cinta yang melimpah. Arka juga mulai mengajarkan nilai-nilai tentang pentingnya melindungi hutan kepada Aksara, meskipun ia masih terlalu kecil untuk mengerti. Namun, setiap kali mereka melihat Aksara tersenyum, mereka merasa bahwa semua perjuangan mereka terbayar lunas. Anak itu adalah bukti dari cinta mereka yang sejati, cinta yang mampu mengatasi segala rintangan. Tidak lama setelah kelahiran Aksara, Amanda kembali hamil. Kali ini, mereka dikaruniai anak kembar perempuan yang cantik. Hutan yang dulunya terasa sunyi kini dipenuhi dengan tawa anak-anak kecil yang bermain di sekitar gubuk mereka. Kehadiran anak-anak itu membawa kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Arka merasa hidupnya yang dulu penuh dengan dosa dan penyesalan kini telah ditebus dengan kehadiran keluarga yang penuh cinta. Amanda dan Arka mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya hidup selaras dengan alam, menghormati setiap makhluk hidup, dan menjaga keseimbangan hutan. Meskipun tantangan hidup di hutan tidak pernah hilang, Amanda dan Arka merasa bahwa kebahagiaan yang mereka miliki jauh lebih besar daripada kesulitan apapun. Mereka tahu bahwa keluarga kecil mereka adalah bagian dari keajaiban yang lebih besar, sebuah keajaiban yang lahir dari cinta dan pengorbanan. Kehidupan Amanda dan Arka bersama anak-anak mereka berubah menjadi rutinitas yang penuh harmoni di tengah hutan. Mereka tidak hanya membangun keluarga yang bahagia, tetapi juga menjadi pelindung alam yang luar biasa. Setiap anak mereka tumbuh dengan kemampuan yang unik dan rasa cinta yang mendalam terhadap hutan. Aksara, putra sulung mereka, menunjukkan keberanian yang luar biasa, sering membantu Arka menjaga keamanan hutan dari ancaman luar. Anak kembar perempuan mereka, Aurora dan Aruna, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan hewan-hewan hutan, mampu berkomunikasi dengan cara yang membuat Amanda terkagum-kagum. Amanda dan Arka mengajarkan anak-anak mereka untuk menghormati setiap makhluk hidup, dari pohon tertinggi hingga semut terkecil. Kehidupan mereka yang damai menjadi contoh sempurna bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan dengan penuh keseimbangan. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu bebas dari ancaman. Suatu hari, sekelompok pemburu kembali memasuki hutan dengan niat jahat. Kali ini, mereka tidak hanya mengincar satwa liar tetapi juga berusaha menebang pohon-pohon besar yang menjadi inti ekosistem hutan. Arka segera mengambil tindakan bersama Aksara, yang telah cukup besar untuk membantu ayahnya. Dengan kekuatan magis yang diwarisi dari Arka,
Keluarga kecil ini bersatu untuk melindungi hutan. Amanda, meskipun tidak memiliki kekuatan magis, memimpin anak-anak yang lebih kecil untuk memastikan bahwa mereka aman. Dalam pertempuran tersebut, Arka menunjukkan sisi kepemimpinannya yang tak tergoyahkan. Dengan kecerdikan dan kerjasama keluarga mereka, para pemburu akhirnya berhasil diusir. Amanda dan Arka sadar bahwa ancaman semacam ini akan terus datang, tetapi mereka yakin bisa mengatasinya bersama. Setelah peristiwa itu, Amanda dan Arka memutuskan untuk memperkuat perlindungan hutan mereka. Mereka mengajari anak-anak mereka cara menggunakan kekuatan magis mereka dengan bijaksana dan hanya untuk melindungi, bukan untuk merusak. Hutan itu sendiri, seolah sadar akan perlindungan yang diberikan keluarga Amanda, mulai memberikan lebih banyak keajaiban. Pohon-pohon yang mereka rawat tumbuh lebih subur, sungai mengalir lebih jernih, dan satwa liar hidup dalam harmoni yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kehidupan keluarga Amanda menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus alam. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pelindung alam yang tangguh, masing-masing memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan. Amanda, yang dahulu merasa kehilangan arah dalam hidupnya, kini merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu malam, ketika anak-anak telah tertidur, Amanda dan Arka duduk di depan gubuk mereka, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Amanda memegang tangan Arka, merasa begitu bersyukur atas semua yang telah mereka lalui bersama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan menjadi seperti ini, katanya dengan suara lembut. Dulu aku merasa bahwa dunia ini tidak lagi memiliki tempat untukku. Tetapi sekarang, aku merasa seperti aku adalah bagian dari dunia yang lebih besar dan indah. Arka menatapnya dengan penuh kasih, memeluknya erat. Aku juga tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan cinta seperti ini. Kau dan anak-anak kita adalah segalanya bagiku, balasnya. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan terus menjaga hutan ini dan mengajarkan anak-anak mereka untuk melanjutkan apa yang telah mereka mulai. Hingga akhir hayat mereka, Amanda dan Arka hidup dalam kebahagiaan yang tak tergantikan. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan oleh para penduduk desa di sekitar hutan. Banyak orang yang datang ke hutan itu dengan harapan merasakan kedamaian dan keajaiban yang dikatakan masih tersisa di sana. Anak-anak Amanda dan Arka, yang kini telah tumbuh dewasa, melanjutkan tugas mulia menjaga hutan dan melindungi ekosistemnya. Mereka meneruskan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka, memastikan bahwa hutan itu tetap menjadi tempat di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan dengan damai. Amanda dan Arka, meskipun tidak lagi hadir secara fisik, tetap hidup dalam hati keluarga mereka dan setiap makhluk yang pernah merasakan keajaiban cinta mereka. Kisah mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya menyembuhkan luka tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik.